Shalom, selamat pagi. Good morning Jesus. Pagi ini kita mau Bible time. Dan sebelum kita Bible time, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami bisa bangun pagi-pagi dan kami bisa memulai pelajaran hari ini dengan Bible time terlebih dulu. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, pagi hari ini kita mau belajar tentang satu tema, yaitu Tuhan membenci dosa. Ingatkah kalian dengan satu orang raja yang beberapa hari ini kita sedang pelajari? Dia adalah Raja Rehabeam. Raja Rehabeam adalah anak dari Raja Salomo. Ya, jadi ketika Raja Salomo meninggal, Rehabeamlah yang menggantikan Salomo menjadi Raja Israel. Nah ya, ini adalah gambar tentang kematian Raja Salomo, kemudian setelah itu kerajaannya diambil alih oleh anaknya sendiri yang bernama Rehabeam. Ada hal yang kita akan pelajari pagi hari ini dari kehidupan Raja Rehabeam. Miss Elina sudah ketikkan di layar, anak-anak kita akan baca sama-sama ya. 2 Tawarik 12 ayat 1. Yuk kita baca sama-sama. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Di ayat 14, ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Wah, kalau baca 2 ayat ini rasanya tidak enak ya. Bukan sesuatu hal yang baik. Dari mana kita bisa belajar dari Raja Rehabeam? Anak-anak, kita hari ini akan belajar dari kegagalan Raja Rehabeam. Supaya kita tidak mengikuti teladan Raja Rehabeam yang meninggalkan hukum Tuhan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mau agar kita semua taat kepada firman-Nya. Agar kita semua mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, dari kehidupan Raja Rehabeam ini apa sih yang akan kita pelajari? Raja Rehabeam meninggalkan hukum Tuhan. Raja Rehabeam berbuat yang jahat. Bahkan di ayat-ayat yang kita pernah baca, Raja Rehabeam itu menyembah berhala. Raja Rehabeam itu melakukan perbuatan yang berdosa yang membuat hati Tuhan menjadi sedih dan marah. Mungkin anak-anak berkata, "Miss, saya tidak seperti Raja Rehabeam. Saya masih baik kok dibandingkan Raja Rehabeam. Saya tidak menyembah berhala kok." Ingat anak-anak, ada satu ayat di dalam Roma 3 ayat 23 bunyinya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa semua orang, berarti semua orang itu Miss Elina, Miss yang ada di sekolah, Mister, Mama, Papa, anak-anak, semua orang telah berbuat dosa. Dan dosa itu ingat, dosa dibenci oleh Tuhan. Tuhan tidak suka dengan perbuatan dosa. Tapi ayatnya masih dilanjut. Oleh kasih karunia, kita ini dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita supaya kita ini tidak dihukum. Nanti kita lihat ayat berikutnya ya. Nah, dosa itu apa sih anak-anak? Dosa itu artinya melanggar hukum Tuhan.
Miss, saya cuman dosa kecil, nggak taat sama mama. Miss, saya cuman berbohong kecil. Tuh, ada gambarnya, kecil. Miss, saya cuman menyakiti teman, ngejek. Kan nggak besar dosanya. Miss, saya cuman mencuri permen, nggak uang yang banyak. Dibandingkan orang-orang yang berdosa besar. Miss Elina juga ketiknya hurufnya besar. Membunuh, merampok, korupsi itu besar-besar, Miss. Saya dosanya kecil. Dosanya kecil dibandingkan membunuh. Anak-anak, tahukah kalian kalau di matanya Tuhan tidak ada yang namanya dosa kecil dan dosa besar. Semua dosa adalah dosa dan Tuhan benci kepada dosa. Oleh karena itu, di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Maut itu artinya apa? Hukuman kekal. Jadi, Miss yang berdosa ini layaknya adalah sepantasnya adalah dihukum. Tetapi kita bersyukur ada kisah penyaliban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mati buat kita untuk menggantikan kita yang seharusnya kita dihukum. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus mau kita menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus di dalam hati kita supaya kita bisa memilih untuk tidak berbuat dosa. Supaya kita memilih jalan yang benar, supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan, bukan cuma dengar firman Tuhan. Senang dengar firman Tuhan, tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Nah, itu yang Tuhan Yesus tidak suka. Anak-anak, terimalah Tuhan Yesus di dalam hatimu. Terimalah Roh Kudus yang akan menolong kita untuk memilih mana yang baik dan tidak melakukan yang dosa. Karena Tuhan tidak suka dosa. Dia membenci dosa. Ayat hafalan kita hari ini dari Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu, Miss Elina juga, menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sampai di sini Bible Time kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelumnya kita akan berdoa ya. Mari jika berdoa yang baik kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu tentang Raja Rehabeam, sehingga kami tidak mau mengikuti contoh yang dilakukannya. Kami mau mengikuti hukum Tuhan, kami mau taat, kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati sepanjang hari ini. Tuhan sertai pelajaran kami, berkati juga Miss dan Mister yang mengajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.